Hai, gue Kakak. Apa kabar? Ya hari ini gue ngobrol dengan dua rekan dan topik yang dibicarakan pada hari ini berkaitan dengan topik yang gue bicarakan dengan dua rekan yang berbeda beberapa minggu yang lalu. Topiknya seputar tentang menjadi yang kedua atau menjadi yang nomor dua dan dibandingkan. Rasanya dibandingkan itu sangat tidak enak, dan dianggap nomor dua juga nggak enak. Akan tetapi ada pola pikir yang berbeda yang gue miliki pada saat ini. Beberapa tahun silam, dan selama beberapa tahun gue merasa selalu dibanding-bandingkan dengan seseorang atau dengan orang-orang tertentu di bidang-bidang yang gue geluti. Mungkin orang-orang itu tidak membandingkan sebenarnya, akan tetapi karena rasa percaya diri gue yang kurang dan karena rasa minder yang gue miliki membuat gue merasa dibandingkan. Nah, sekitar 3 tahun yang lalu gue bikin video singkat juga tentang hal ini, tentang rasanya dibandingkan dan rasanya menjadi orang yang dianggap gak ada ketika orang yang selalu dibandingkan dengan kita ini muncul. 3 tahun yang lalu gue bikin video itu juga. Nah, sekitar bulan lalu dan baru hari ini gue ngobrolin tentang hal itu lagi gitu. Ternyata gue menyadari bahwa menjadi yang kedua itu nggak jelek-jelek amat kok. Menjadi yang kedua bahkan nggak jelek gitu. Bahkan ada sebuah iklan ya dari salah satu provider kalau nggak salah, tentang menjadi yang kedua itu. Dan gue melihat bahwa nggak salah kok menjadi yang kedua itu. Bahkan dengan menjadi yang kedua akan membuat lo merasakan posisi di bawah atau posisi yang rendah, sehingga lo tahu lo bisa berbuat apa ketika lo sudah naik kelas atau naik level. Gue dengan perasaan dibandingkan itu cukup merasa down ya. Gue merasa down untuk beberapa waktu yang lama. Jadi perasaan merasa dibandingkan ini sebenarnya muncul kuat banget sejak tahun 2009. 2009, dan itu perasaan itu numpuk bertahun-tahun sampai akhirnya tahun 2016 gue ngobrol dengan salah satu rekan yang bisa gue bilang teman juga, dan di situ lebih jelas bahwa sebenarnya kayaknya nggak ada deh yang ngebandingin gitu, tapi perasaan itu hanya ada di dalam diri gue. Jadi sebenarnya orang-orang nggak ngebandingin gue sama ya si seseorang atau orang lain itu, tapi gue yang ngerasa sendiri gitu, karena gue nya nggak percaya diri, gue nya minder gitu. Dengan demikian gue merasa dibandingin. Nah artinya yang harus gue beresin adalah diri gue sendiri, yang harus gue kendalikan adalah perasaan gue sendiri gitu. Dan mulai tahun 2016 itu ya gue merasa lebih jelas dan lebih ajak juga. Meskipun demikian gue tetap merasa drop juga sih setiap ketemu dengan orang ini, yang gue selalu dibandingkan ini, yang gue selalu merasa dibandingkan ini. Gue merasa gue tuh nothing gue tuh bukan siapa-siapa kalau ada dia gitu. Apapun yang gue lakukan akan percuma kalau dia tuh ada. Nah, karena perasaan itulah gue jadi berjuang lebih keras gitu, gue belajar lebih keras gitu, karena gue menyadari bahwa gue tidak sepintar dia, gue tidak seciamik dia gitu, tapi gue belajar lebih, akhirnya gue belajar untuk lebih baik lagi aja gitu. Dan gue memutuskan untuk mengosongkan diri gue. Jadi sebelum tahun 2016 itu juga, sebelumnya gue juga udah berkata ke diri gue bahwa kalau gue nggak tahu ya gue nggak tahu, gue memang perlu diisi gitu kepala gue gitu, hati gue untuk diisi.
Dan kalau misalnya gue merasa gue nggak tahu dan gue salah, ya itu terjadilah seperti itu, maka gue akan tahu apa yang benar itu. Jadi ada proses bertahap yang gue alami, dan untuk saat ini gue pun masih aja sih ngerasa kayak dibandingin gitu, atau selalu menjadi ban serep atau menjadi cadangan gitu kan. Tidak menjadi yang utama lah itu. Setelah dipikir-pikir, menjadi utama atau enggak, yang penting adalah apa yang bisa kita berikan gitu. Itu yang akhirnya yang ada di otak gue sekarang itu. Mau jadi nomor 1 kayak, mau jadi nomor 2 kayak, mau jadi nomor 100 kayak, tapi apa yang bisa diberikan, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa kita kontribusikan. Akhirnya poin gue adalah ke situ. Ya, orang juga akan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita tinggalkan gitu, dari pekerjaan kita atau perbuatan kita. Ya, gue bisa mencapai kesimpulan itu setelah bertahun-tahun, dari 2009 itu sampai 2022. Itu berapa tahun? 11 tahun. Lama ya? Ya, jadi memang untuk mempelajari satu poin itu lebih dari 10 tahun cuy. Ya, gue gak menyesali sih yang terjadi beberapa tahun ke belakang itu. Gue bersyukur hal itu ada, gue jadi bisa belajar dan lebih nancep juga gitu. Gue bisa meresapi peran gue sebagai yang kedua dan sebagai ban serep gitu. Gue bisa meresapi itu. Nah, dari pembicaraan dengan beberapa rekan pada bulan lalu, mereka memiliki sudut pandang yang menarik dan unik menurut gue, yang gak kepikiran oleh gue sebelumnya. Mereka mengatakan dengan menjadi yang kedua, maka lo tahu rasanya, maka ketika lo sudah naik level atau naik kelas, lo akan tahu cara bersikap sehingga lo tidak membuat orang yang menjadi nomor 2 setelah itu merasakan yang lo rasakan. Ketika mungkin dulu gue ngerasa mungkin apa ya apapun lah, mungkin dulu gue merasa salah karena mungkin orang yang itu sikapnya demikian. Nah, gue ketika di posisi dia, makanya gue tidak melakukan hal tersebut yang sama. Ya sebenarnya orang itu juga nggak ngapa-ngapain sih, emang karena dari gue nya aja yang perasaan di dalam diri gue saja yang berkecamuk sehingga gue sehingga gue merasa seperti dibandingkan. Namun dua rekan gue yang gue ngobrol bulan lalu itu menarik juga gitu. Mereka bilang bahwa ketika lo sudah naik kelas atau sudah naik level, sudah lebih baik dari sebelumnya gitu, lo tahu gimana harus bersikap kepada orang-orang yang belum mencapai titik yang lo capai sekarang. That's a good point menurut gue. Ya, kemudian pembicaraan hari ini juga terkait dengan perbandingan ini dengan dua rekan yang berbeda. Salah satunya berkata bahwa proses atau situasi yang membuat gue merasa dibandingkan itu justru mendorong gue untuk elevate, untuk lebih untuk meningkatkan diri gue. Jadi elevate myself gitu ya. Jadi gue tanpa gue sadari gue mencambuk diri gue sendiri untuk tidak lagi dipandang sebelah mata gitu. Gue memang sejujurnya benar-benar berusaha sih gue mendorong diri gue sendiri untuk lebih baik dari sebelumnya, tetapi gue juga memegang prinsip untuk tidak lupa untuk mengosongkan diri gue juga, karena kalau gue tidak mengosongkan diri gue, maka apapun yang dituangkan, yang disampaikan kepada gue itu akan tumpah gitu. Jadi mungkin pakai penggambaran gelas yang penuh, cairan yang ada di dalam gelas itu bisa diminum dulu atau dikeluarkan dulu, dituang dulu ke tempat lain sehingga gelas itu akan lebih kosong atau ada ruang untuk menampung cairan baru yang akan dituangkan. Ya, gue selalu berharap sih dalam setiap doa gue bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan ternyata untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu ya prosesnya naik turun gitu. Situasi yang gak enak terjadi ataupun situasi yang justru enak terjadi tapi di situ ada godaannya,
ya di situ menjadi sebuah tantangan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang I don't know. Ya, pasti setiap orang ada cerita masing-masing. Itulah cerita gue. Pada titik ini gue justru bersyukur gue pernah ada atau mungkin masih menjadi orang yang menjadi cadangan atau orang yang menjadi nomor 2 itu. Ternyata gue bisa melihat peran gue di situ menjadi yang nomor 2 di konteks gue ini. Gue melihat ternyata gue ada peran yang orang itu nggak miliki gitu, dan kalau nggak ada gue jadi juga mungkin ada kepincangan gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk menjadi yang nomor 2, dan sebenarnya nggak perlu merasa dibandingkan juga gitu, karena setiap orang ada porsinya masing-masing. Oh my god, untuk sampai pada titik itu butuh waktu lama banget untuk gue menyadarinya. But anyway, sekarang gue bisa lebih menerima kondisi gue. Memang belajar soal penerimaan itu butuh waktu. Ya puji Tuhan, ya gue bisa lebih lega sekarang. Ya. Oke, dimanapun kalian berada, apapun yang kalian rasakan, katakan pada diri sendiri bahwa kalian berharga. Gue setiap pagi ngomong di cermin ya, kakak, kamu berharga, kamu bisa. Kalau salah tidak apa-apa, kamu berharga. Gue berusaha untuk lebih positif terhadap diri gue sendiri, karena ternyata dengan tidak mempercayai diri sendiri itu dampaknya besar banget, dan itu butuh waktu bertahun-tahun juga untuk pulih. Oke, sekian cerita hari ini. Semoga kita bisa menemukan diri kita dan menjadi pribadi yang lebih baik hari lepas hari. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.